Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Pak Soleh dan juga mungkin teman-teman yang melihat video ini. Di sini saya Ervita Sulhan dengan NPM 220681151 akan mempresentasikan terkait UTS untuk mata kuliah dasar AI dan IoT. Mungkin saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari soalnya terlebih dahulu. Jadi soalnya ini merupakan eh, cara kita membuat sebuah ANN dengan nanti ANN-nya tersebut bisa digunakan untuk regresi dan klasifikasi sebuah problem dan problemnya ini diusahakan ber- bertopik engineering yang nanti juga akan dibahas di video ini cara penyelesaian seperti apa menggunakan ANN dan problemnya itu problemnya itu apa. Dan mungkin langsung aja dimulai. Jadi yang pertama itu adalah problem description-nya. Jadi problemnya ini apa sih? Nah, ini saya udah mencari di Google. Saya mendapatkan problemnya dari website Kaggle, di mana ini merupakan data untuk audit energi. Untuk audit energi mungkin spesifiknya untuk cooling load dan juga untuk heating load. Tapi untuk heating load-nya dihapus oleh saya karena menurut saya itu hanya berlaku untuk 4 musim, sementara di Indonesia sendiri hanya 2 musim. Biasanya kita perlukan hanyalah cooling load saja. Di mana sini sudah saya rapihkan sedemikian rupa sehingga ada 7 input dan nanti regresinya atau target regresinya atau outputnya merupakan cooling load dengan nanti klasifikasinya adalah klasifikasi tinggi dari ruangannya itu sendiri berdasarkan input-input yang telah tersedia di Excel ini. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, untuk INN development-nya terkait gimana cara masukin datanya dan lain sebagainya, saya di sini akan menggunakan MATLAB dari internet. Sebelumnya untuk MATLAB dari internet ini sedikit berbeda dibandingkan dibandingkan MATLAB APK atau kita download sendiri. Karena untuk MATLAB online ini, kita jikalau ingin mengimport suatu data either itu from Excel, itu biasanya kalau menggunakan app bisa kita buat sendiri di sini, misal new value atau matrixnya itu sendiri, kita nanti tinggal kopas dari sini inputnya. Saya akan contohkan mungkin segini aja. Itu dia tidak akan membuat atau tidak akan keregister seperti MATLAB pada APK. Jadi untuk memasukkan nilai-nilai Excel ini ke MATLAB itu sendiri dalam berbentuk matriks, itu saya akan menggunakan sebuah function. Tapi untuk itu dilakukan juga, Excel-nya itu harus saya masukkan ke MATLAB Drive saya, di mana ini saya sudah memasukkan data ANN UTS, dan jangan lupa formatnya itu adalah XLSX, jangan sampai berbeda karena nanti pembacaan di sini juga tidak akan terbaca kalau misalnya dia berbentuk format lain. Setelah saya masukkan, saya menggunakan command ini dengan input adalah membaca matriks dari file ini berupa sheet, dan sheetnya ini adalah data ANN UTS seperti pada Excel yang memang ada di Windows saya di screen ini. Nanti setelah saya masukkan ke MATLAB Drive, nanti kita run codingan ini, nanti kita akan mendapatkan empat matriks yang berukuran kalau inputnya itu 7 7 kali jumlah data yang ke bawahnya. Dan juga inputnya juga sudah saya transpose. Kalau gitu kita run saja. Set. Nah, terlihat ada empat empat sel ya atau 4 matriks ini. Kenapa di sini inputnya ada 2? Karena saya ini nggak mau repot saja inputnya, soalnya yang ditugaskan adalah regresi dan klasifikasi. Saya pengen ngebuat untuk input itu untuk
inputnya regresi dan target underscore R itu adalah outputnya regresi, dan input underscore K itu adalah input untuk klasifikasi, dan target underscore K itu untuk target klasifikasi. Karena untuk input klasifikasi itu total inputannya ada 8. Sementara untuk target K-nya itu berbentuknya itu bukan sebuah value, tapi value-nya dari 0 sampai 1 saja, tidak berbentuk seperti nilai-nilai lain seperti target underscore R. Mungkin itu alasannya kenapa saya bikin jadi 4, tapi tenang saja. Selanjutnya untuk kedua ini adalah gimana sih cara membuat ANN-nya itu sendiri. Nah, ANN-nya itu bisa dibuat, untuk nomor 2 ini akan dibuat secara manual dulu seperti apa. Jadi kita cukup pencet NN start saja. Saya akan mencontohkan regresi dan klasifikasi. Jadi jikalau kita mencet NN start, di sini bisa terlihat bisa fitting dan pattern recognition, di mana kita untuk regresi kita akan memakai opsi fitting. Sepertinya sedang loading. Oke, memang kalau kelemahannya memakai MATLAB Web itu cukup lama, karena dia juga memakai dari Google Chrome juga. Oke, mungkin di sini bisa kita import ya. Nah, yang kita import apa sih? Yang kita import ya tadi input dan juga targetnya yang untuk regresi saja. Set. Nah, ini nggak perlu diganti. Cukup klik OK saja. Nanti di sini bisa kita train untuk layer size sendiri. Ini maksudnya kita baru main untuk hidden layernya baru satu saja di sini. Nanti untuk selanjutnya ada di nomor ketiga, tapi di sini contoh layer size-nya 10 atau neuron di hidden layernya ada 10, bisa kita naikkan. Jadi saya di sini akan memberikan contoh 15. Saat kita train, nanti dia akan menyelesaikan hasilnya bagaimana. Setelah kita train, kita bisa export model. Nah, ini kita export model, saya namakan results R untuk mempermudah apa ya, biar tidak tertukar-tukar. Oh, udah. Oh, sudah. Sorry, ini di minimize aja biar nggak ini. Ini bisa ditutup. Oke, selanjutnya kita ngapain sih? Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah memanggil networknya itu dengan net sama dengan results. Karena kita tulisnya result slash, saya nulisnya result slash R, di sini udah ada. Kita tulisnya results, yang tadi kita tulis ekspornya itu namanya apa? Karena tadi berbentuknya network, jadi dot network. Kita bisa enter supaya dia bisa terbaca. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa melihat Y prediksinya, atau maksudnya hasil dari ANN-nya itu dia itu seperti apa gitu. Nanti kita bisa panggil YPRED sama dengan net tutup kurung input. Nah, YPRED ini maksudnya apa? YPRED ini adalah hasil dari ANN kita yang sudah kita berikan 7 input, nanti diprediksi oleh YPRED ini, yang nanti bisa kita bandingkan dengan target R ini. Bisa dilihat ini target R-nya atau target regresinya, dan ini adalah Y prediksinya berdasarkan ANN yang tadi kita telah laksanakan. Itu contoh simpelnya untuk kalau misalnya kita melakukannya manual. Jadi saya akan nge-clear lagi, saya akan lakukan sekali lagi untuk misal contoh yang klasifikasi. Oh ya, untuk ini juga karena saya clear dan CLC, saya akan menghapus semua tadi input-input dan target-targetnya, maka tadi saya run lagi supaya kedapatan lagi. Nah, kita bisa end start lagi. Kita bisa end start. Mungkin sebentar, yang memang agak lama. Kita bisa melanjutkan untuk pattern recognition untuk klasifikasi. Nah, mungkin untuk klasifikasi ini sendiri sama seperti ANN regresi, kita cuma main hanya satu hidden layer. Yang kita mainkan di sini cuma jumlah neuron di hidden layer pertamanya saja ada berapa. Tadi kita mainkan 15, di sini mungkin saya akan menaruhnya pada 15 juga.
Dan untuk model importnya ya seperti biasa, kita importnya di sini saya akan mengimport yang input underscore K karena di situ dia inputnya ada 8 dan targetnya adalah target K karena harus berbentuk persentase atau atau kemungkinan saja di antara 0 sampai 1. Ini kita klik OK dan setelah diimport kita bisa naikkan jumlah neuronnya tadi 15 saja. Kita bisa train. Nah, setelah kita bisa train, kita juga bisa melihat confusion matrix-nya di sini. Mungkin agak lama. Ini confusion matrix-nya cukup akurat untuk 0, 1, dan 01. Artinya kalau 0 itu tingginya 3,5 meter, 1 itu tingginya adalah 7 meter. Kita juga bisa nge-export modelnya, kita tulis underscore K, karena biar tidak merepotkan seperti tadi saya bilang, tidak terbolak-balik. Dan di sini bisa kita juga lihat net sama dengan result underscore K dot network. Dan kita juga bisa ngelihat YEP-RAT-nya. YEP-RAT-nya ini maksudnya apa kalau misalnya di eh, klasifikasi itu tuh kayak hasil-hasil error entropinya itu bisa kita lihat dia mendekati 0 atau 1 yang value yang tadi di Excel itu sudah tertera. Jadi kalau misalnya biasanya dia mungkin 0 atau 1 gitu, mereka lebih dekatnya kemana? Ini ya thread-nya sepertinya tidak ada. Coba saya ulang lagi. Thread sama dengan net. Oh, sorry. Maaf. Tadi ada salah. Seharusnya ini input underscore K. Ya, thread net underscore input K. Karena tadi yang kita pakai di networknya adalah input K. Maaf, tadi pantasan tidak bisa. Nah, baru kebuka. Nah, di YEPRED-nya ini kita bisa lihat berdasarkan hasil ANN-nya itu dia bakal menemukan either it's a one or a zero. Tapi biasanya kalau misalnya datanya lebih banyak, kemungkinan dia nggak mungkin bakal 1 atau 0, mungkin 0,99 atau 0,111 berapa gitu. Dia bakal mendekati beloknya kemana, either it's a one or a zero. Tapi karena ini datanya lumayan dikit dan cukup kurang variabel, jadi hasil ANN klasifikasinya lumayan dekat banget. Ini cukup akurat 1 dan 0 saja. Nah, itu untuk nomor 2. Jadi begitu caranya supaya kita bisa membuat sebuah ANN untuk regresi ataupun klasifikasi. Kita cukup import saja semua nilai-nilai kita dalam berbentuk matriks. Dan jangan lupa ditranspose juga supaya bisa kebaca. Dan nanti kita tinggal NN start, kita pilih fitting untuk regresi dan pattern recognition untuk klasifikasi. Dan nanti bisa kita export model dan lain sebagainya. Nah, itu untuk nomor 2. Bagaimana cara itunya dan sampai presenting results-nya juga sudah. Sekarang waktunya kita bermain bagaimana sih cara menggunakan ANN ini kita variasikan gitu. Oke, saya akan mulai dari saya akan mulai untuk ANN yang bagian regresi terlebih dahulu. Oke, jadi kalau misalnya kita tadi melakukannya manual, kita bisa lakukannya lagi dengan cara coding gitu. Kalau kita play lagi ini datanya, saya play lagi datanya supaya adalah inputnya. Saya sudah membuat kodenya ini dengan kode buat regresi secara manual, di mana inputnya ini sudah saya labelkan dengan X dan target underscore A-nya adalah T, dan nanti untuk ANN-nya ini di barat kalau misalnya kita ANN start dan pilih fitting, kita bisa train function dengan fitting itu adalah train LM. Dengan jumlah neuronnya kita bisa atur. Di sini saya atur menjadi 21, tapi kita juga bisa atur seperti contoh misal 10 dan 15. Atau misal ada lagi 20.
Saya bikin ini jadi hmm, 3 aja. Jadi dia bakal ada 3 hidden layer dengan jumlah neuronnya ada 10, 15, dan 5. Dan nanti jenis network field-nya adalah feed forward net. Dan di baris ini, baris 14 dan 15 ini adalah codingan untuk mengganti jenis transfer function pada hidden layer itu tersebut. Jadi di sini ada 3 hidden layer. 3 hidden layer ini bisa kita ganti. Untuk contoh yang saya tahu ada tansig dan logsig aja. Tapi biasanya jikalau kita nggak mendefinisikan, kalau misalnya ini kan ada 3 hidden layer, saya di sini cuma mendefinisikan 2 hidden layer doang. Kalau misalnya hidden layer-nya nggak saya tulis, mau logsig atau apapun itu, atau purelin, itu pasti bakal berbentuk tansig untuk di sini. Oke, sehingga nanti kita setelah nge-train bisa kita net sama dengan train. Ini networknya dengan inputnya X dan targetnya adalah T. Kita bisa menghasilkan Y prediksinya adalah net dari inputnya tadi. Tadi kan di command window kan bisa saya ulangi tadi Y pred sama dengan net dalam kurung input kan. Nah ini sama aja, cuman bedanya ini di dalam codingnya. Dan di sini juga hal yang dilakukan adalah karena nomor 3 ini adalah kita membandingkan jumlah-jumlah hmm, jumlah-jumlah kesalahan dari hasil prediksi dan hasil sebenarnya dari Excel-nya, maka di sini kita pakai root mean square error. Dimana kalau di Photomath, sorry, di MATLAB sini saja ada EMS error, bisa langsung kita perform, tapi karena dia belum di root, kita cukup square root saja di rumus bawahnya sini, dan nanti bisa kita plot hasilnya untuk Y prediksi dari hasil ANN, dan juga hasil sebenarnya dari target underscore R-nya itu sendiri, yang memang dari Excel-nya itu sendiri. Kalau kayak gitu nggak usah banyak berbicara, langsung aja kita run. Contohnya gimana? Memang agak lama di sini. Oke, di sini seharusnya udah ada juga. Nice, udah ada. Jadi network diagramnya bisa dilihat nanti di sini. eh ini sepertinya agak lama. Oke, network diagramnya kalau saya yakin ada 3 hidden layer dan 1 output. Karena tadi kita udah mendefinisikan ada 3 hidden layer. Ya benar, ada 3 hidden layer yang jumlah hidden layernya itu ada 10, 15, dan 5 seperti yang di sini dilihat. Dan yang sudah saya bilang juga tadi, kalau misalnya kita nggak mendefinisikan, dia bakal berbentuk tansik. Seperti pada ini, hidden layer ketiga sama dengan hidden layer pertama, transfer fungsinya berbentuk tansik. Mungkin ini saya tutup. Nah, di sini bisa kita lihat targetnya, target R atau yang warna merah ini aslinya, dan warna biru ini prediksinya dari ANN ini, mungkin sedikit sama lah ya. Terlihat ada beberapa yang overlapping, ada yang terlihat sama, ada yang sedikit jauh. Nah, di situ kita bakal bermain untuk kelanjutan soal ketiga, yaitu kita memvariasikan jumlah neuron, jumlah hidden layer, dan jenis-jenis transfer functionnya. Apa sih yang optimal dibandingkan yang memang ada sekarang ini? Oke, untuk yang regresi, di sini saya tidak akan menutup figurnya supaya kita mungkin bisa melihat perbandingannya. Eh, tapi di sini kita akan bermain lebih ke arah untuk regresinya ini kita ubah-ubah gitu, ibarat hidden layernya berapa, jumlah neuronnya berapa. Di sini saya akan lanjut ke regresi di mana kita memainkan jumlah neuron. Jadi untuk di sini sama X input, tapi sebelumnya saya akan clear dan CLC lagi. Saya akan run lagi data ini. Di sini saya akan bermain dengan jumlah neuron 1 sampai 23 dengan interval 2, dan jumlah hidden layernya hanya 1, tapi jadi kita hanya bermain jumlah neuronnya saja. Jadi ini untuk codingannya dan jenis transfer function untuk
hidden layernya adalah log6 saja dulu untuk sementara. Dan nanti hasil akhirnya ini sama mencari MS root mean square errornya. Nanti di paling akhir kita membandingkan jumlah neuron dengan performance-nya. Performance ini adalah RMSE errornya per neuron yang per hasil neuron yang kita train. Jadi maksudnya di codingan sini kita akan memakai jumlah neuron dari 1 sampai 23 dengan di interval 2 kita akan ngetrain input model itu dengan jumlah neuron 1 sampai 23 dengan interval 2 dan kita akan mencari setiap root mean square errornya dari masing-masing hasil tersebut dan kita bandingkan. Mungkin gampangnya codingan tersebut adalah yang tadi saya jelaskan. Hasilnya tuh seharusnya akan membentuk sebuah grafik yang menunjukkan jumlah root mean square error versus X labelnya adalah jumlah neuronnya. Nah, di sini bisa terlihat jumlah neuronnya ini di sini yang paling optimal adalah either it's 15 atau 21. Nah, di sini saya akan mengambil 15. Kenapa ngambil 15? Karena kalau kita misalnya ambil 20 takutnya terjadi overfitting. Karena biasanya kalau misalnya kita ambil RMS-nya paling rendah tapi jumlah neuronnya kebanyakan itu akan overfitting. Tapi kalau misalnya kita mengambil jumlah neuronnya juga kecil, sama-sama rendah, tapi RMSE-nya rendah maksudnya, tapi jumlah neuronnya dikit takutnya underfitting juga. Jadi di sini kita ambilnya sebaiknya yang tengah-tengah yaitu 15. Itu untuk jumlah neuronnya. Selanjutnya kita udah tahu nih jumlah neuronnya tuh baiknya 15. Oh ya udah berarti kita langsung main hidden layernya berapa. Nah, ini codingan untuk selanjutnya adalah regresi untuk hidden layernya. Di sini sama input targetnya dan lain sebagainya dan jumlah hidden layernya saya akan mainkan 1 sampai 8 dan tadi jumlah neuronnya yang paling optimal adalah 15. Saya akan mencoba 15 neuron untuk semua hidden layer yang akan saya pakai. Jadi ibarat di sini saya akan mencari jumlah hidden layer itu bagusnya tuh berapa sih di 15 neuron itu. Gitu gampangnya. Ini nanti kalau kita run kita akan mendapatkan root mean square error, berapa root mean square errornya, dan jumlah hidden layernya berapa yang optimal. Ini sedang di run, mungkin agak lama memang. Mungkin nanti untuk selanjutnya saya akan tutup CLC dan clear. Oke, di sini kita menemukan 3 dan 6 yang rendah. Untuk hidden layer di sini mungkin yang paling optimal untuk 15 neuron adalah 3. Berarti mungkin selanjutnya kita akan memakai 3 hidden layer. Yang bakal berguna untuk apa? Untuk mencari tahu di antara log6 atau tansig atau purelin mana di antara itu 3 transfer function yang paling bagus untuk kita gunakan di regresinya. Ya ini sama codingan atasnya, ini transfer function ada log6, tansig, purelin. Jumlah hidden layernya saya ganti jadi 3. Dan tadi jumlah neuronnya juga ada 15. Di sini bisa kita run saja. Oke, sini bisa dilihat untuk jumlah neuron 15 itu jumlah neuron 15 dan hidden layer 3 itu paling oke kalau misalnya kita mencari RMSE-nya yang paling rendah. Di mana untuk hidden layer pertama di sini langsung saja kita benarkan di UTS regresi saya di file sini. Jadi jumlah neuronnya itu paling cocok adalah 15. 15 atau 21. Di sini bisa kita tulis 15 atau 21. Dan bisa dilihat di sini juga yang paling bagus untuk yang pertama ternyata RMSE-nya paling rendah adalah log6. Jadi untuk layer pertama kita bakal pakai transfer function log6. Dan transfer function kedua
bagusnya adalah Tansik. Dan hidden layer kedua maksudnya. Dan untungnya yang ketiga, untuk hidden layer ketiga itu paling enak juga Tansik. Jadi nggak perlu saya definisikan lagi karena tadi udah saya bilang kalau nggak didefinisiin dia bakal Tansik bentuknya. Jadi di sini bisa kita run lagi untuk regresi saya yang tadi sudah saya variasikan. Kita run. Oke, ini mungkin agak lama. Nah, oke. Ini adalah mungkin saya akan ke oke. Ini adalah hasil dari figur 1 dan 5, di mana figur 1 ini adalah yang awal-awal banget, yang ibarat belum saya apa-apain lah gitu kan. Tapi setelah saya variasikan jumlah neuron, jumlah hidden layer, dan transfer functionnya mana yang optimal, hasilnya menjadi seperti ini. Bisa dilihat ada beberapa poin di titik di data ke 100, ini ada sedikit offside dari prediksi ANN, tapi di figur 5 terlihat cukup rata ya, cukup tidak ada spike up dari perbedaan target dan prediksi. Artinya bisa dibilang regresi, maaf, codingan saya untuk model audit energi saya untuk model seperti ini dengan neuronnya ada 15, 21, 15 dengan hidden layer 3 dan transfer function seperti pada codingan itu cukup akurat. Dan di sini bisa kita lanjut ke kasus klasifikasi. Mungkin saya akan tutup semuanya ini karena tadi sudah selesai untuk regresi. Berarti saya akan tutup juga ini. Selanjutnya saya akan membuka untuk yang klasifikasi. Oke, jadi ini saya akan run lagi untuk menaruh input data-datanya dalam bentuk matriks. Dan untuk klasifikasi itu sama saja seperti regresi caranya. Itu saya bakal train function, dan train function di sini bukannya train LM tapi train SCG. Dalam codingan MATLAB-nya seperti itu supaya ngetrain pattern recognition. Dan di sini saya akan bermain-main terlebih dahulu, misal jumlah neuronnya saya buat ya 10 dan 15 dengan hidden layer 2 saja. Dan di dua hidden layer ini saya akan mengganti menjadi kedua-duanya kedua-duanya tansik, dan nanti setelah kita train kita bakal menemukan hasil, kita bisa melihat confusion matriksnya. Oke, ini mungkin saya pindahkan dulu. Tadi sepertinya ketutup. Jadi kita bisa lihat confusion matriksnya. Memang agak lama kalau misalnya memakai Google Chrome. Ya, ini network review-nya. Dan untuk confusion matriksnya adalah seperti berikut. Bisa dibilang lumayan cukup akurat sekali karena ini 100%, 100%, 100%. Mungkin ini karena datanya ini cukup sedikit, hanya 700 data, tidak sampai ribuan data. Semakin banyak datanya juga maka ANN-nya juga bakal semakin banyak work-nya dan juga makin banyak inputnya. Nah, untuk kasus ini, cara kita mainin neuron, hidden layer, dan klasifikasi sama seperti regresi tadi. Jadi kita bakal main di sini jumlah neuronnya itu baiknya berapa. Saya akan mencoba dari 1 sampai 11 di sini. Ini codingannya technically sama aja. Saya hanya kopas dari yang regresi.
Ini jumlah neuronnya dan jenisnya saya akan ganti menjadi tansik. Dan saat kita play atau kita run, kita akan menemukan jumlah error. Errornya kalau misalnya dia klasifikasi adalah error cross entropy. Jadi kita ambilnya yang paling rendah dan jumlah neuronnya juga yang paling sedikit supaya tidak overfitting. Di sini kita menemukan bahwa ternyata dengan neuron cukup 3 saja kita bisa menemukan error yang cukup rendah. Jadi di selanjutnya kita bisa mencari hidden layer-nya yang bagus tuh berapa. Dan kita tahu jumlah neuronnya yang paling kecil dan agar tidak overfitting adalah 3. Maka kita taruh aja di sini jumlah neuronnya 3 dan saya akan mencoba dari 1 sampai 8 hidden layer. Berapa hidden layers yang diperlukan supaya errornya itu rendah gitu dengan neuronnya itu 3 dan juga jenis transfer functionnya adalah tansik. Oke, mari kita run saja supaya kita menemukan jumlah hidden layernya. Bagusnya enaknya berapa. Dia memang agak lama karena di ibarat dia tuh kayak ngetrain beberapa kali dari model INN ini dengan beberapa jenis hidden layer. Oke, ternyata jumlah hidden layer yang paling optimal dengan errornya adalah paling sedikit, itu 0, yaitu adalah jumlah hidden layernya 2. Terakhir, kita bisa memainkan di antara Logic, Tansik, atau Purelin, mana sih yang paling oke gitu. Dijadiin transfer function untuk klasifikasi ini, saya akan memasukkan jumlah hidden layernya tadi 2, jumlah neuronnya adalah 3, maka di sini saya bisa run lagi jumlah jenis transfer function yang mana yang paling bagus gitu dipakai gitu. Oke, ini bisa kita tutup. Oh, ternyata paling oke adalah pakai tansik. Maka di sini bisa kita tutup. Kalau misalnya kita udah tahu seperti itu, kita bisa masuk ke codingan awalnya yang tadi, di mana neuronnya cukup 2 saja dengan 3 ke atas, berarti dari 3 sampai ke 5 di 2 hidden layer tersebut dia bakal kepake. Dan di kedua hidden layer tersebut bisa kita taruh transfer function berbentuk tansik supaya lebih akurat jenis klasifikasi dari outputnya itu sendiri. Saya akan coba run dan nanti bisa kita lihat juga confusion matrixnya. Oke, ini neural networknya terlihat seperti ini. Saya akan buka juga confusion matrixnya. Oke, ini hidden layernya 3, 5. Ada kedua-duanya tansik. Bisa kita tutup. Dan ini confusion matrixnya. Tadi pada awalnya juga confusion matrixnya cukup akurat. Jadi kalau misalnya kita main-mainin lagi, walaupun sedikit juga itu udah cukup akurat. Sehingga confusion matrixnya itu menjadi lebih akurat. Walaupun seharusnya dengan kita memainkan jumlah neuron, jumlah hidden layer dan jenis transfer function yang dipakai setiap di tiap hidden layer, itu tuh dia tuh bakal membuat confusion matrixnya lebih akurat yang seharusnya tadinya misal 98%, 100% itu menjadi 99 dan 100% atau mungkin bisa lebih akurat lagi. Tapi karena data ini lumayan dikit dan inputnya juga tidak terlalu banyak, mungkin menyebabkan klasifikasinya tidak terlalu kompleks sampai membuatnya dia tuh jadi lumayan terpisah-pisah seperti data-data yang lain. Mungkin itu nomor 3 dan sekaligus nomor 4 karena nomor 4 juga akurasinya juga seperti apa. Saya juga tadi sudah menunjukkan kalau misalnya untuk regresi dan klasifikasi itu akurasinya seperti apa setelah saya main-mainkan ya. Mungkin saya akan stop share. Mungkin sekian presentasi terkait UTS di mata kuliah AI dan IoT dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.